Di MG Beauty itu ada fokusnya itu di membesarkan pernotanya. Misal kayak 2 gratis 1 daripada misalnya diskonnya 20% sebenarnya. Tapi kalau dijadiin 2 plus 1 bisa nggak masuk nggak dalam hitungan 20% itu? Kalau masih masuk ya kita lakukan yang 2 plus 1 tadi. Muncul semua di mana-mana orang bikin brand. Tapi yang aku sayangkan tuh banyak brand yang tidak bisa berpikir kayak kepanjangnya gimana, saingannya bakal siapa gitu loh. Terus pas pulang ketika diaudit ternyata boncos. Aku lebih sebenarnya kalau boleh prefer ada atau tidak ada dokter, saya prefer tidak ada karena bilang ini lo barang baru, kita nggak mau jual. Kita kayak gitu. Brand apa ini? Ini udah Doctive approved. Jadi gini, sekarang parameter untuk menentukan barang bagus apa enggak tergantung dari Doctive doang gitu loh. Padahal kan Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Kali ini kita kedatangan seorang pengusaha kosmetik ya, asli Blitar. Pengusaha kosmetik yang terbesar di Blitar, di kota Blitar. Blitar Raya kok Esa. Tepuk tangan dong. Pengusaha kosmetik di kota Blitar terbesar ya toh. Kita langsung sapa ownernya. Kita sapa Miss Welcome, Cece Juwana. Tepuk tangan dong. Oke. Gimana sih? Sehat? sehat. Oke, siap. Cek, tapi asli kota Blitar atau gimana sih? Nah, sebenarnya saya tuh menikah dengan asli orang Blitar. Jadi saya aslinya dari Banjarmasin. Tapi saya juga besar di Surabaya. Terus saya ketemu sama suami saya pas kuliah. Lalu ya saya dibawa ke Blitar. Kepincut dengan mas-mas Jawa. Iya, nah, pesona mas-mas Jawa. Tapi artinya tidak shock culture dengan Jawa ya? Enggak sih, enggak. Kebetulan pas masih pacaran udah sering dibawa ke sini juga. Jadi kayak udah mulai kenal. Awal-awal sih ya masih agak kayak bahasanya kok lucu ya. Siap. Tapi udah belakangan udah. Saya sekarang udah pakai peh-peh itu juga. Sudah terkontaminasi dengan peh. Cik, kita itu kan pas kalau di jalan Mastrip ya toh. Wah, ini kok toko kosmetik istimewa terbesar ini ya toh. Kita pengen spill dong ownernya ini ya toh. Ownernya bagaimana kok bisa membangun toko kosmetik sebesar ini, walaupun sekarang kan tantangannya ada online. Nah, kayak gitu kan. Nah, langsung makanya kita undang Cece Juwana ini ke sini. Tapi sebelum itu, ya toh. Sebelum itu minta ini dong, spill dikit dong tentang Cece Juwana seperti apa sih? Nah, saya pribadi. Biografinya. Kalau saya sebenarnya usia saya udah tidak muda. Saya udah 29 tahun. Siap. Terus di Blitar ini saya baru sekitar hampir 4 tahun. Siap. Itu sih. Terus memulai usaha karena saya basicnya juga kerja dulu di Banjarmasin. Pas selesai kuliah saya kerja, lalu menikah. Ketika menikah juga daripada nggak mau nganggur deh. Terus kebetulan suami juga ada basic retail dari keluarganya, jadi bolehlah kita coba. Siap. Kalau begitu kita langsung melompat ke MG Beauty-nya ya. Nah, MG Beauty apa sih? Singkatnya MG. Ya. Kita lebih ke profiling MG Beauty-nya. Kalau gitu. Nah, MG Beauty siapa? Nah, sebenarnya ini lucu sih, karena sebenarnya tuh MG Beauty itu ditemukan kayak malam-malam, pas kayak bingung namanya apa. Saya sama suami apa ya namanya gitu. Terus habis itu ya udahlah, sebenarnya maaf banget ini agak narsis, agak terdengar narsis, cuman karena nama saya Joanna Marvelin ya. Jadi kayak daripada JM mendingan MJ, itu kan masih kayak bagus gitu didengar. Jadi ya mohon maaf, sebenarnya itu kebalikan dari nama saya. Akronimnya ya. Tapi sebenarnya
bukan saya sih yang kepingin banget pakai nama itu, tapi dari suami. Jadi ya udahlah, apa aja deh gitu saat itu ya. Lebih kayak ungkapan rasa sayang kepada istri atau berupa sebuah usaha bisnis ya. Tapi karena sebenarnya kita pengen sedang buka gitu loh, maksudnya kayak cepat buka, kita nemu nama, ya udah langsung aja daripada kita pusing apa segala macam gitu. Sebenarnya ada sih beberapa opsi nama, cuman ya udahlah yang cepet aja. Oke. Tapi nama Cece kan mengandung banyak keberkahan juga. Amin. Ya kan. Ya, terbukti sekarang capaiannya seperti itu. C, tapi itu tahun berapa C? Waktu awal-awal buka itu? Itu 2002 bulan Maret deh. 2022 ya? Iya. Pasca Covid berarti? Betul. Itu setelah Covid. Mungkin di Covid yang agak Omikron yang pas terakhir-terakhir. Oke. Tapi apakah istilahnya itu ujuk-ujuk bikin usaha bisnis gitu atau sebelumnya punya basic tentang kosmetik sih? Kalau basic retail kosmetik dengan basic kosmetik itu beda ya. Jujur aja nggak ada. Tapi dengan item-itemnya tuh saya udah familiar sih. Kayak maksudnya kayak udah ya namanya cewek ya, jadi agak ya, user ya. Explore terus juga user juga benar. Jadi gitu sih. Saya lebih ke kosmetiknya daripada retail kosmetik. Kalau retail saya nggak punya basic sama sekali. Siap. Di backup sama suami. Siap. Jadi tentunya awal itu kan nggak langsung buka, boom, kayak gitu kan ya. Bener. Kayak gimana sih perjalanan awal MG Beauty? Wow, kalau perjalanan awal sih seru ya, karena sebenarnya tuh jadi saya tuh dari pertama buka tuh, sebelum buka tuh kayak seminggu gitu saya udah mulai, saya yang bukan siapa-siapa sih, saya nggak kenal siapa-siapa di sini Mas. Terus kayak saya mulai live sendiri. Jadi sebenarnya saya dulu sering banget muncul. Terus kayak untuk dapetin follower, kita nggak pernah beli follower, jadi kayak aku pengen mancing dengan kasih giveaway di mana aku sendiri yang live. Dan kayak ya nggak kenal siapa-siapa sih sebenarnya. Dan terus sampai sekarang juga untuk maintain itu, aku punya kayak bukan komunitas sih, kayak satu Instagram account yang isinya bisa interaksi langsung sama aku, dan itu masih sampai sekarang tuh aku pelihara. Kayak konsultasi atau kayak gimana? Konsultasi iya, curhat soal suka duka bisnis tuh kadang lu juga curhat di situ. Oke. Nah, awalnya berarti secara organik ya? Iya, sampai tanpa harus boosting iya, kalau misalnya, tapi untuk ininya ya, untuk apa namanya ini, kalau misalnya follower ya kita boosting dengan cara yang organik. Gitu mungkin sih, dengan Instagram ads atau apa kayak gitu ya. Betul. Tapi nggak pernah ya beli follower. Tapi belum. Jangan. Karena orang Zimbabwe. Ya, Konoha. Siap. Nah berarti tapi trennya naik sih 2022, 2023 kayak gimana? Trennya gimana? Nah, seru sebenarnya. Jadi memang di tahun 2020-an itu tuh kosmetik tuh gila-gilanya ya, apalagi pas karena Covid. Pandemi, karena Covid sih naiknya ya, dan kalau dibilang kita on time masuknya juga sebenarnya kalau misalnya lebih on time lagi tuh pas sebelumnya. Jadi pas 2021 akhir gitu udah sebenarnya lagi peak-peaknya kosmetik. Lalu di tahun 2022 sampai 2023 tuh gila banget, kayak gencarnya produk baru tuh kayak bener-bener setiap minggu tuh ada brand baru, ada produk baru, ada. Terus di tahun 2024 juga lebih gila lagi kemasukan Skin Tiff. Oke, siap. Mana. Jadi kayak kemasukan brand-brand baru terus gitu loh. Gitu sih kurang lebih gitu loh. Makanya sebenarnya kan banyak banget toko-toko kosmetik yang baru, terus UMKM yang jualan online gitu juga banyak. Karena itu tadi yang dijual juga banyak. Tapi kan dulu kan secara brand kan apa jenenge? Nyonya Menir itu apa? Kosmetik bukan itu? Bukan ya? Jamu ya. Mungkin sehari-hari. Ya, kayak brand-brand orang-orang sepuh ya. Brand-brand lama. Citra. Gitu. Tapi sekarang sudah perubahan perkembangan brand itu di tahun 2020-an itu 2020-an sampai sekarang pun. Kalau sekarang jujur aja di tahun 2025 dan 2024 akhir itu sebenarnya sedih banget, banyak karena gini, banyak
kan munculnya banyak banget ya, muncul semua di mana-mana orang bikin brand. Tapi yang aku sayangkan tuh banyak brand yang tidak bisa berpikir kayak kepanjangnya gimana, saingannya bakal siapa gitu loh. Atau Jadi mungkin memang jangka pendek. mungkin mungkin ada beberapa yang hit and run, kayak udah kejual berapa gorengan selesai. gitu kan kayak. Tapi ada juga yang maksudnya nih kayak ini brand udah dibilang gede enggak, tapi dibilang kecil enggak gitu loh. Jadi ada banyak brand yang kayak gitu, lalu mungkin dia keberatan gitu loh untuk mengolah ini semua, biayanya terlalu besar gitu. Jadi di tahun 2024 dan 25 awal-awal ini tuh banyak banget brand-brand baru yang dulu buka dan lumayan gede, terus mereka tutup. Itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Oke. C, tapi gini, tantangan Anda tentang ini buka kosmetik di Kota Blitar, ya toh, atau di Blitar lah, ya toh. Blitar ini terkenal dengan kota pensiun, ya toh. Iya, benar banget sih. Kota yang adem ya. Nah, kayak gimana sih tantangan pasarnya itu seperti apa? Tantangan sih sebenarnya pasti akan ada di spendingnya mereka. Karena Kota Blitar ini maksudnya, iya benar kata Mas itu, kota pensiun. Jadi kayak mungkin mereka lebih spend ke esensial seperti makan, mungkin. Iya, kalau mereka healing juga mungkin kayak ke alam. Jadi nggak ada perputaran uang yang terlalu sekencang di kota gitu ya. Di kota, maksudnya di kota ibu kota. Surabaya lah ya, atau Malang. Iya, jadi pasti tantangannya di situ. Tapi kita selalu berpikir gitu loh, dan kita tuh gandengan sama brand. Untuk kolaborasi berarti ya? Iya, dengan brand itu selalu kayak, ayo kita bikin apa gitu loh. Jadi jangan sampai Blitar itu sepi gitu loh. Termasuk di seperti nanti mungkin ada acara Beauty Fest. Nah itu tuh juga salah satu cara untuk gimana sih kita puter ya, biar putaran di Kota Blitar ini gede gitu loh uangnya. Artinya itu walaupun satu secara bisnis pribadi Anda juga akan grow up, dan juga brand-brand lain juga grow up, itu juga berdampak di Kota Blitar sendiri enggak sih? Harapannya untuk ekonomi. Oh ya pasti dong, saya berharap banget. Nggak cuman aku yang grow, cuman yang lain juga gitu loh. That's why, sorry ini disclaimer juga. Nanti di Beauty Fest juga akan ada booth-booth untuk UMKM, F&B dan kreatif. Jadi hopefully bisa menaikkan semua itu dan memicu juga sih lebih banyak akan, maksudnya kayak kalau misalnya aku banyak acara seperti ini yang bukan cuma MGP itu doang, misalnya kayak Pemkotnya acara itu bisa gandeng yang UMKM dan yang lain ini bisa terinspirasi gitu loh. Karena saya lihat sih sebenarnya kalau misalnya kita pergi ke Malang gitu ya, banyak banget potensi yang seperti kayak di pasar gitu. Pasar Klojen sekarang kan jadi tempat wisata. Nah, sebenarnya di sini kulinernya ya. Iya, banyak banget anak muda yang harusnya tuh bisa mengolah itu kan, karena di Pasar Klojen itu isinya anak-anak muda yang jualan ya. Gitu sih. Jadi kalau di sini mungkin bisa diadapt gitu, pasti akan lebih baik dan putarannya juga pasti akan lebih banyak gitu loh. Pelan-pelan bisa naik semua, cuma dan lebih satir lagi bisa menjawab keresahan para pedagang di Pasar Legi yang sekarang sepi. Tapi udah lumayan sih, maksudnya kayak aku lihat beberapa udah ada event kan di Pasar Legi, jadi kayak ini mungkin usaha Pemkot juga untuk bangunin gitu loh. Berarti ini praktis sudah tahun ke berapa sih PMG Beauty ini? Tahun ke-3. 3 ya. Artinya memang harus berinovasi. Harus dong. Harus selalu sih, kalau maksudnya jangan kalau hanya sekedar jualan secara aku wis pasrah, brandmu apa produkmu apa dari brand ABC, produkmu apa tak jual gitu toh. Nggak akan gimana deh. Itu tuh yang dilakukan sama brand-brand yang tutup itu. Jadi mereka cuma jualan aja ya udah gitu loh, nggak punya gimana ya kita masuk ke pasar yang lain tuh gimana ya gitu loh. Masuk ke mungkin kalau misalnya aku tahu brand itu, cuman memang dari brandnya itu kan nggak pernah mau masuk ke Kota Blitar ini ya, nggak pernah mau approach gitu loh. Padahal itu brand besar. Padahal itu brand besar yang maksudnya potensi yang lah. Yang aku tahu. Tapi kenapa ya dia tuh nggak pernah datang ke kita untuk coba masukin barang di kita tuh nggak pernah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kan sudah ada nih contohnya, kalau misalnya cuman jualan polos-polos aja nggak ada inovasinya,
Ya kalau brand itu sih tutup ya. Kalau misalnya toko nggak punya inovasi sih, ya takutnya bisa akan tereliminasi. Oh, benar. Oke. C, selain event ya, berarti event memang andalan dari MG Beauty sendiri. Ya, event dan activity ya. Nah, itu apa sih C? Ada lagi enggak kayak semacam menarik. Ini jadi orang itu mindsetnya kalau beli kosmetik ya di MG Beauty. Kayak gitu apa? Ini kan pelajaran bisnis ya. Pelajaran bisnisnya. Apa sih C? Biar mindset pasar misalkan anak kan berarti sasarannya anak muda kayak gitu kan. Gen Z milenial itu biar kalau beli kosmetik di MG Beauty itu apa sih? C, selain event ya. Selain event ya. Karena event sebenarnya juga maksudnya kayak ya edukasi ya semuanya sih maksudnya kalau misalnya activity, tapi kalau misalnya cara lain sebenarnya itu kalau saya pribadi ya sukanya pendekatan personal sebenarnya. Karena sebenarnya itu berawal dari iseng ya, kayak saya. Berarti Anda sok kenal dengan customer gitu. Nah, tapi sebenarnya itu yang terjadi di aku. Jadi memang Anda orangnya open tapi di platform yang ini gitu. Jadi gini loh, sebenarnya saya punya Instagram satu lagi. Instagram yang di lock. Jadi tertutup. Itu tuh nggak banyak kok. Followernya cuma 650, tapi kalau 650 dikumpulin banyak banget kan pasti. Itu aktif. Dan aktif jadi dan orang-orang tokoh. Dan viewer storyku itu sampai bener-bener kalau misalnya ada persenannya biasanya kalau misalnya saya paling 600 viewer orang biasanya berapa sih gitu paling 100 kalau enggak kalau saya sampai 500 jadi kayak most of them are active gitu loh. Oke, C Joanna. Artinya event oke lah, tapi kan apa setiap minggu atau setiap bulan yang dilakukan oleh MG Beauty? Actually kita event regular sekali sih. Jadi untuk sebulan tuh bisa sampai 4 sampai 5 kali. Istilahnya Anda lakukan setiap nggak boncos sih untuk uang atau bakar duit kan? Ada juga, yang boncos ada juga. Tapi yang perlu di-highlight sih sebenarnya kalau event itu, kalau kita ya bukan selalu melulu tentang cari omset, tapi kayak experience karena toko offline itu kan saingannya online juga dan mungkin kayak orang lain yang jual juga. Kalau kita sih nggak ikut perang harga itu dulu. Kenapa kita nggak mau ikut perang harga? Karena capek, kerjanya jadi capek. Lalu apa yang bisa kita tawarkan? Itu adalah experience atau kayak misal activity di dalam toko. Jadi banyak banget activity itu sebenarnya. Makanya yang paling aku highlight adalah activity karena itu yang paling menurutku yang harus kita excellent-kan gitu. Jadi ada beauty class banyak banget. Apakah itu juga dari MG Beauty Pure atau kolaborasi dengan brand pastinya. Karena kita saling menggandeng. Kita mau promosi toko supaya orang-orang belanja di tempat kita, tapi juga brand butuh memperkenalkan itemnya dia. Jadi misal kayak lipstick, terus kayak foundation gitu, dia kan nggak, misalnya orang nggak pernah tahu, jadi tahu karena beauty class kan. Jadi mereka akan coba pakai gitu loh. Oke sih, selesai berarti istilahnya. Secara apa istilahnya? Tatap muka. Secara offline kan orang bertatap muka dengan customer loyal. Itu sudah terservis atau termanage setiap minggu atau bahkan setiap bulan ya kan? Iya. Oke. Tanpa harus perang harga. Saya nggak ikut kalau. Inceng kompetitor sebelah kayak gitu pernah nggak sih? Inceng dalam hal apa nih maksudnya? Untuk ya misalkan rame atau apa kayak gitu. Ya kalau lewat pernah sih. Kalau lewat terus kayak pas lewat tuh mau. Tapi kayaknya MG Beauty kompetitornya apa ya juga di Kota Blitar? Ada. Oke, siap. Oke, C. Tadi event juga sudah, dan itu pun juga dikerjakan secara masif ya kan. Nah, kalau masalah kayak gini ada inovasi nggak, kayak semacam promo-promo atau apa kayak gitu, ada nggak sih di MG Beauty? Kalau promo pasti ada, karena dari brand juga support dan itu semuanya kita kasihkan ke
apa namanya customer. Jadi customer juga selalu ada regular promo banyak banget sih sebenarnya. Itu udah sebelum ada aktivitas pasti yang pertama promo dulu. Oke, rangkaian gitu ya? Iya, terus gimana caranya kita gedein pernotanya berapa? Jadi ini kelas bisnis lagi. Jadi promo kalau di MGBT itu ada fokusnya itu di membesarkan pernotanya. Misal kayak 2 gratis 1 daripada misalnya diskonnya 20% sebenarnya. Tapi kalau dijadiin 2 plus 1 bisa nggak masuk nggak dalam hitungan 20% itu? Kalau masih masuk ya kita lakukan yang 2 plus 1 tadi karena jadinya kan notanya besar. Ya, kuantitinya juga banyak ya. Yang keluar juga banyak gitu. Daripada kita diskon 1 biji doang. Dan itu muternya cepet. Lumayan. Daripada 20% itu sebenarnya kayak misalnya saya datang, saya memang mau beli barang itu, kan ya saya nggak dapat diskon sebenarnya tetap beli gitu. Tapi kalau dikasih 2 plus 1, saya jadi beli 2 kan otomatis gitu loh sih maksudnya. Ada nggak kayak semacam ya nyuruh di MGBT diterapkan nggak triki kayak misalkan brand A nih, dia itu ngasih produk ngasih promo 50%, tapi karena mungkin ya eman-eman dikasihkan untuk customer ini tak anu sendiri aja label promonya dihilangin ya toh, tapi dijual dengan harga reguler kayak gitu. Gimana sih menyikapinya dari MGBT? Sebenarnya kalau misalnya memang promonya sell out untuk mengeluarkan barang enggak sih, karena brand itu sebenarnya ada promo sell in dan sell out. Jadi promo sell in itu untuk aku, misal kayak pengambilan nambah barang gitu ya, pengambilan tambah tinggi, saya dapat diskon lebih tinggi. Tapi untuk sell out saya nggak pernah sih. Kalau misalnya untuk maksudnya kalau nakal-nakal kayak gitu, iya, kalau brand bilang ini untuk customer 20% yang nantinya akan diklaim ke brand, itu saya kasih semua. Dan itu pun juga akan termonitor oleh brand juga ya? Iya. Dan di MGBT juga sebenarnya banyak beauty advisor dari brand. Jadi si brand ini hire orang dalam lah. Iya. Orang dalam yang taruh di menaruh apa jadi intelijen intel. Jadi nggak bisa main-main. Yang berwajah cantik juga. Iya, boleh main-main. Siap sih. Cari jodoh. Oke. Tapi pernah dong punya tantangannya. Ini kan tadi grow up-nya. Pernah enggak turunnya seperti apa? Wah, sampai pernah putus asa atau bagaimana? Sebenarnya kalau putus asa nggak pernah, karena sampai sekarang masih berjalan. Siap. Ada banyak sih sebenarnya banyak tantangannya. Yang paling kena sebenarnya bukan cuman kayak misal ada orang nyolong gitu deh di toko, ya ada pasti gitu loh. Tapi yang paling kena di aku tuh sebenarnya pas saya dan suami itu salah ambil keputusan. Ini tuh adalah salah langkah gitu loh. Salah langkah tapi salah langkah pribadi ya, bukan masalah. Bukan di bisnisnya aja. Tapi mempengaruhi bisnis. Jadi setahun setelah menikah tuh kita kan berarti kan kita baru buka usaha tuh sebenarnya ada di setahunan itu dari pas married itu. Lalu setahun setelah married kita ceritanya honeymoon ke Amerika. Nah, di saat itu kita belum punya tim yang solid. Jadi tim finance kita nggak punya. Terus udah sosokan dicolnya uang autopilot lah ya. Dikira banyak duitnya. Kita nggak punya finance. Terus kita pergilah ke Amerika. Selama 3 minggu. Uang yang diinvest juga sudah banyak di toko ini. Iya. Dan maksudnya saat itu uangnya ada. Saat itu uang untuk pergi itu ada dan. Tapi untuk yang di toko itu loh, invest barang permodalannya juga sudah banyak ini. Itu sudah banyak. Terus ketahuan dipakai lagi buat kemana. Jadi saya pergi, terus ketika itu akhir tahun, jadi peak season, jadi benar-benar hotel-hotel tuh mahal banget Kak. Mahal banget. Dan kita lama banget perginya. Terus pas pulang, ketika diaudit, ternyata boncos banget. Kondisi manajerialnya. Sampai kita punya utang. Ratusan juta lah pokoknya. Untungnya pihak yang terutang itu bukan ya masih keluarga gitu. Jadi kita dari situ kita benar-benar tobat
Kalau kita akhirnya kita hire finance, akhirnya kita hire si gudang supaya ini barang tuh jangan sampai hilang. Karena dulu benar-benar nggak ada kayak orang jualan warung, benar-benar kayak warung. Jadi nggak ada tuh yang namanya stok opnam. Terus kayak dulu pokoknya barang habis dibawa ambil. Tapi kita nggak pernah lihat untuk maksudnya barang ini keluar beneran dari toko apa hilang gitu loh sebenarnya. Tapi waktu itu apa yang membuat Anda berdua ya atau satu pasangan ini secara ini kok pede dengan manajerial yang kayaknya autopilot aman, tinggal keluar negeri pulang-pulang profit nih ya akhir tahun ya. Apa yang membuat Anda seperti itu? Itu baru setahunan ya? Setahun buka toko. Saya ya habis ratusan juta untuk liburan ceritanya. Oke lah. Apa yang membuat Anda pede? Karena saat itu sih sebenarnya ketidaktahuan. Lebih ketidaktahuan. Jadi misalnya aku kan nggak tahu kalau misalnya kayak aku kayak misalnya hasil dari setengah tahun itu sekian. Ya hasil ini tuh semuanya harusnya kan semuanya tak pakai gitu loh. Tapi harusnya uang ini kan sebenarnya diputar lagi. Gitu loh. Jadi jadi tuh misalnya nih harga barang 50.000. Kejual. Nah, 50.000 semuanya saya pakai. Akhirnya untuk modal lagi. Padahal kan cuma 5.000. Dan harusnya yang 45.000 saya belikan barang lagi. Dapat lagi 5.000 jadi 10.000 dan harus dilipat-lipat terus kan. Nah, itu yang saya bodoh. Itu sih maksudnya ketidaktahuan itu dan ketidakbijaksanaan itu tuh kayak sebenarnya aku yakin kalau misalnya semua orang yang berusaha tuh pasti ada ketidaktahuannya itu pasti ada gitu loh. Tapi mahal banget loh Kak itu. Mahal banget, jujur mahal banget. Itu cara apa istilahnya kalau kuliah bisnis uang segitu berapa SKS itu berapa semester? Sampai lulus. Banyak banget sih pas itu. Dan kita benar-benar ya anak muda pegang duit nggak tahu, maksudnya nggak tahu harusnya tuh diputar lagi. Tapi saya pakai main ski. Siap. Makan. Siap. Dan itu berdampak pada bisnis Anda. Iya saat itu. Tapi ya puji Tuhan sudah membaik lagi dan kita sudah tahu, udah belajar dari pengalaman itu. Anggap aja uang sekolah. Siap. Cik Joanna, tadi kan secara ini kan tantangan internal ya toh. Apa istilahnya cobaan internal secara manajerial. Nah, kalau tantangan eksternal kayak semacam yang lagi viral ini kan ada Doktif ini, yang berseteru dengan Dewi Persik. Apakah berseteru dengan Anda juga atau kolaborasi dengan Doktif? Jadi gimana sih? Kalau aku ya sebenarnya sih karena aku jualan brand orang, saya nggak punya brand sendiri. Sebenarnya sih bukan urusan saya. Tapi karena saya menjual brand orang itu, berdampak dong. Berdampak banget. Surprisingly, dan aku mesti kayak ya gimana ya? Masalahnya perkonten kreatoran ini tuh lagi banyak-banyaknya, terus kayak lagi anget-angetnya, dan karena mungkin dia juga ladang mereka cari duit. Jadi jual insight gitu. Jadi kayak maksudku maksudnya yang serem, yang tantangannya itu adalah gimana sih semua skincare sekarang ditentukan oleh satu orang gitu loh. Satu influencer? Iya, satu orang doang gitu loh. Dan itu tuh benar-benar berpengaruh ke penjualan gitu loh. Karena banyak yang mengamini, banyak yang percaya. View, iya kan? Banyak yang percaya dan sebenarnya tuh kalau aku bilang ya, maksudnya kayak untuk mereka tuh pasar ini dikendalikan sama mereka gitu loh. Nah, apakah tidak ada kayak semacam tim oposisi atau semacam dari akademisi lah? Ini benar-benar dokter spesialis kulit. Ya, enggak tahu Doktif itu backgroundnya apa? Juga estetik juga. Kayak semacam ada second opinion atau yang lebih tinggi lagi dari lulusan mana kayak gitu. Ada enggak kayak gitu yang mencoba untuk menggempur si Doktif misalkan ada kalanya kan Doktif itu juga positif dan negatif juga. Aku lebih sebenarnya kalau boleh prefer ada atau tidak ada Doktif, saya prefer tidak ada. Karena bukan karena maksudnya overclaim itu nggak boleh. Saya setuju overclaim itu nggak boleh. Tapi ketika ada keblunderan di dalam overclaim itu tuh yang
bikin simpang siur gitu loh. Contohnya gini, kemarin tuh ada satu brand A gitu ya. Dia bilang jumlah retinolnya itu cuman 0,02%. Padahal dia di klaimnya bilangnya kayak 1% misalnya gitu ya. Itu kan, bahaya itu. 1%. Itu bukan bahaya, tapi kayak batas. Kan dia bilang 1% di dalam packagingnya. 1%. Tapi ternyata tuh jauh di bawah itu gitu loh. Nah, tapi ternyata Doktif ini tidak sepenuhnya benar tentang yang itu, yang 0,02% itu. Yang dia kan ngecek di lab. Nah, hasilnya itu nggak sepenuhnya benar karena sebenarnya retinol tuh ada macamnya. Yang kalau misalnya dikonversikan ya 1% gitu loh sebenarnya. Jadi kayak, tapi orang-orang tuh udah terlanjur ngebiawi ya. Udah terlanjur, brand lu overclaim apa segala macam, boykot gitu loh. Jadi kayak, tapi setelah Doktifnya klarifikasi juga orang-orang nggak mau tahu. Yes, karena muncul viral yang pertama itu, yang klarifikasi. Dan itu kan jadi bikin dinamika perskincarean kacau gitu loh. Pasar juga kacau. Pasar juga kacau. Saya ngenadan barang banyak. Iya benar. Terus ternyata begini gitu. Terus brand ada juga yang nggak mau tahu, kayak saya nggak bisa kembaliin apa segala macam gitu-gitu sih. Ya itu ribetnya di situ. Kalau misalnya ada orang-orang yang, iya kalau dia benar sih nggak apa-apa, harus selalu benar ya. Jadi jangan pernah salah. Tapi kalau misalnya ada keblunderan kayak gini, tanggung jawabnya di mana gitu loh. Tapi Anda meyakini enggak bahwa Doktif ini juga Opsus intelijen? Wah, ada yang membayar lah tentunya. Iya kan? Oke lah, awal-awal dia itu nothing tulus mereview skincare yang bener-bener ya nyun sewu ya, memang ya secara izin atau mungkin ini walaupun tidak Doktif pun ini ya, sudah ilegal gitu kan. Tapi karena Doktif dan meyakinkan, dan itu di pasar juga banyak, orang-orang baru, wah Doktif benar gitu. Lambat-lambat makin kesini ternyata agak dikendalikan oleh Anda meyakini nggak kayak gitu? Kalau meyakini apa enggak, pihak-pihak tertentu yang membayar dia untuk ngomong satu brand, menjelekkan satu brand, kayaknya enggak. Tapi untuk kepentingan dia sendiri ya. Untuk maksudnya kayak misalnya nih, ya karena dia pengen exposure, pengen duit, itu yang saya percayai. Tapi kalau misalnya dikendarai satu brand untuk jelek-jelekin, terus yang lainnya dinaikin, kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak deh. Tapi itu yang paling menarik adalah berdampak di pasar lokal nih. Walaupun di Blitar loh ya. Iya. Jauh dari pusat. Justru di Blitar lebih ini sih, lebih banyak yang FOMO gitu. Jadi saya punya staff purchasing gitu. Dia bilang, ini lo barang baru, kita nggak mau jual. Dia bilang, kayak gitu. Brand apa ini? Dia bilang, ini udah Doktif approved. Jadi gini, sekarang parameter untuk menentukan barang bagus apa enggak tergantung dari Doktif doang gitu loh. Padahal kan sekarang cuma gara-gara Doktif. Padahal kan maksudnya tuh cocok-cocokan ya, skincare apa segala macam. Kalau misalnya kulitnya gimana, butuhnya gimana. Cuman kalau misalnya nih saya jerawatan, tapi saya malah pakai yang bikin berminyak. Cuman gara-gara Doktif bilang ini bagus. Padahal kan gak cocok gitu loh. Ya gitulah. Jadi kan ya dinamikanya jadi agak kacau ya, geser sih, lebih ke geser. Dan literasinya kurang. Tolong banget makanya guys, baca koran dan Blitar. Betul sekali. Siap. Oke C, secara tantangan eksternal seperti itulah. Apakah di MG Beauty juga ya ini kan pertanyaan yang menohok juga ketika apakah di MG Beauty juga menyediakan atau bagaimana cara untuk membentengi dari produk-produk ilegal itu tadi. Aduh. Secara cuan ini kan marginnya tebal banget sih. Jujur memang ya setebal itu. Bagaimana kurasinya sih? Kurasinya yang pertama kita pasti patokan awal adalah BPOM. BPOM itu pasti harus. Lalu distributornya yang bawa barang ini siapa gitu loh. Karena ada BPOM pun ada juga trader nakal yang jual barang palsu. Trader ya, bukan distributor. Trader ini adalah ya orang-orang aja kayak aku pernah ditawarin, maksudnya kayak di distributor barang kosong. Terus ada tuh yang approach ke kita, mau nggak barang? Ini harganya di bawah distributor, dia bilang gitu. Tapi kita juga sebenarnya nggak berani karena gimana kalau itu barang palsu gitu loh. Barang palsu sih. Jadi kita kurasinya memang dari BPOM dan kita prefer banget sama produk yang ada distributornya. Gitu. Prefer yang ada distributornya. Karena untuk masalah BPOM itu benar-benar kita strict. Ya itu. Kita strict, tapi kita juga pernah kelolosan.
Oh. Padahal barangnya kalau masih tahu ada acne patch, jadi stiker buat nutupin jerawat. Oke. Itu tuh jujur saya yang salah. Oh. Saya yang salah, maksudnya ini dulu ya sebelum ada. Itu kan FOMO itu di kalangan anak Gen Z gitu, Gen Alpha itu. Jadi gambarnya macam-macam. Yes. Awan, kupu-kupu. Nyapun enggak di plaster kuat bisa wajah kayak mumi. Jadi itu awal-awal banget, terus kayak aku tertarik untuk jual satu brand. Oke. Ternyata dia itu, nah bukan ternyata. Jadi setelah saya jual, adalah orang Bepom main ke toko. Oke. Main ke toko, terus habis main ke toko dia lihat, ini kok nggak ada nomor Bepomnya. Ya saya salah. Saya langsung ngaku saya salah gitu loh. Dan itu tuh ternyata kalau udah 3 kali, maksudnya kayak ada berita acara dari Bepom, itu hukumannya pidana. Oh. Jadi yang pertama teguran, yang kedua teguran, yang ketiga pidana. Oke. Dan di sana ya udah ya langsung saya tarik barangnya. Cuman bisa gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya acne patch kita nggak, kadang kepikir nggak sih maksudnya untuk Bepom apa enggak tuh sebenarnya misalnya kayak toner atau serum gitu ya, kan pasti kan langsung muncul langsung banget melekat di wajah terus masuk ke pori-pori kan. Kalau acne patch kan cuman anggapannya stiker gitu. Iya benar. Terus kita tuh juga aku sih saya sendiri yang salah dan nggak kepikir itu harus ada Bepomnya. Ketika saya tanya ke sellernya, ternyata dia bilang ini FDA approve, which is itu kayak Bepomnya FDA itu mana? Bepomnya Amerika. Jadi siap. Itu sih. Jadi kurasinya harus benar-benar. Oke, Juara. Nah, ya Bepom tadi apakah istilahnya cari-cari kayak gitu? Kan banyak yang nyonseo yang skincare ilegal itu sering dapat amplop coklat ya dari ini partai coklat. Kalau di MG Beauty seperti apa? Untuk produk ini aman ya? Aman sih. Saya anti barang tidak Bepom karena yang tadi kita udah pernah kena. Untungnya belum 3 kali. Jadi karena saya takut sih sama hukuman pidana itu serem juga sih. Maksudnya kayak suami saya nanti ditahan gitu. Cuma gara-gara jual skincare non Bepom kan ya. Oke. Kalau di MG Beauty adakah kok konsultasi? Oh Kak, kulitmu seperti ini ya, butuh SPF berapa? Kayak gitu nggak kalau di MG? Iya, kalau misalnya di MG Beauty tuh kita ada tim BA dan tim saya juga sebenarnya juga udah di-educate untuk kasih rekomendasi yang cocok gitu loh. Yang maksudnya kalau misalnya ini di layer sama ini nggak boleh atau kayak ya itu mereka sudah punya edukasi basic lah. Itu edukasi basic banget kalau di MG Beauty gitu. Nah, tentang approve-approvean ini sebenarnya menurut saya harusnya yang audiensnya ini tuh harusnya lebih bijak gitu loh. Karena bener approve, misal siapa review Tasya approve gitu Tasya Farasya approve misal. Tapi itu menurut saya harusnya mereka cuman bukan tugasnya sih, kayak untuk sudah tahu barang ini tapi jangan langsung dibeli, jangan langsung kayak FOMO, semuanya pakai katanya, promosinya Tasya Farasya bagus banget apa segala macam. Tapi kayak tetap harus baca gitu loh. Baca kandungannya tuh apa aja sih gitu loh. Kandungannya tuh terlalu keras nggak buat mukamu gitu loh. Untuk maksudnya kayak ada juga bahan aktif yang tidak bisa langsung kadarnya tuh gede gitu loh. Nah, tapi kalau Tasya Farasya bilang bagus, mungkin dia kan sudah pernah pakai yang dosisnya lebih rendah gitu loh. Karena cocok di kulitnya Tasya Farasya. Iya. Nah, ketika kita orang-orang audiensnya yang tiba ujuk-ujuk nggak tahu dia pakai apa sebelumnya, lalu pakai yang direkomendasikan sama Tasya Farasya kan jadi breakout misal. Kan sayang gitu loh sebenarnya mukanya. Harus itu literasinya sih diperbanyak lagi ya. Untuk baca dulu, research dulu untuk misalnya kayak bahan aktif kan di belakang packaging ada semua. Ada maksudnya dari urutan awal tuh yang paling banyak sampai yang paling sedikit tuh ada semua. Dan bagusnya sih bijaknya untuk kita research dulu gitu loh. Untuk barang ini tuh nggak sebenarnya di muka kita. Tapi kan setiap orang kadang nggak paham tentang apa itu, misalkan kandungannya ya macam-macam silitol apa silitol permen misalkan bahasa planetnya skincare itu kan orang awam, wah aku cocok yang mana ya, kayak misalnya SPF lah ya yang paling saya hafal itu.
Itu gimana menyikapinya? Apakah dia harus konsultasi ke dokter atau gimana? Nah, sebenarnya boleh juga konsultasi ke dokter kan kalau mau kayak skincare itu curated benar-benar buat dia. Jadi diracik tuh khusus buat dia gitu loh. Custom banget gitu ya. Tapi kan sebenarnya untuk ke dokter tuh harus ada effort ya. Ada effort datang. Cuan juga harus konsultasi itu juga berbayar apa segala macam. Better kalau misalnya udah lihat, maksudnya udah ada yang diincar, misal kayak kalian lihat lah misalnya kayak Tasya Farasya, dia udah bilang ini bagus, tapi kayak apa dulu masalah Tasya Farasya. Kalau misalnya masalahnya nggak sama-sama kamu, jangan ditiru gitu loh. Jangan cuma gara-gara FOMO doang terus kayak mau beli gitu. Jadi dan sekarang juga banyak banget influencer yang beneran, yang maksudnya yang edukasi, bukan jualan ya. Jadi edukasi untuk setiap komponen dari skincare itu apa aja mereka bahas gitu loh. Baca juga sebenarnya ada juga sih di Google. Di Google banyak juga ada ya. Juga sebenarnya. Langsung aja cari misal hyaluronic acid untuk apa, langsung keluar semua sebenarnya. Segampang itu untuk belajar ya. Kalau mau belajar, mempelajari malas baca. Betul, baca. Kan nggak perlu baca jurnalnya misalkan. Nggak perlu. Apa jenis tesisnya dokter estetik ya? Nggak perlu sampai seilmiah itu. Cuman kayak ada semua di bener-bener di TikTok aja banyak sebenarnya. Atau pokoknya datang ke MG Beauty, selesai lah masalah kalian. Tanya boleh loh, boleh banget. Tanya dong, habis itu enggak situ. Boleh, nggak apa-apa. Siap. Nggak marah. Oke Kak, MG Beauty ini kan sudah besar sebesar Blitar Raya lah, besar Blitar Raya lah. Ya, artinya masuk toh besar sendiri gitu kan. Apakah tidak ingin mengajak ini masyarakat Kota Blitar juga ingin grow up? Seperti apa ininya, potensinya atau solusinya untuk Kota Blitar? Siap. Pastinya gini sih. Karena saya kan tinggal di Blitar, saya akan tinggal di Blitar for a long time. Nah, jadi pastinya saya mau, maksudnya nggak cuma MJ yang besar, tapi banyak orang lain yang menjadi besar, supaya banyak lapangan pekerjaan yang diserap, lalu juga harapan saya benar-benar banyak, maksudnya taraf hidup juga naik, apa segala macam, semua tuh saya berharap. Nah, lalu untuk kita sendiri, dari MJ sendiri, itu tuh ada yang namanya growth mindset. Jadi kayak kita punya core values yang harus, yang semua nih, dari staff kebersihan sampai admin misal, itu tuh harus punya itu gitu loh. Jadi mindset yang selalu berkembang, namanya growth mindset. Nah itu tuh harus ada dan harus terpupuk gitu loh. Dan semisal itu dan banyak ya, maksudnya core values ada beberapa, tapi kayak harus ada growth mindset itu. Dan kita sudah maksudnya ini sering nih ada yang resign kan, terus kita bilang kalau misalnya emang di sini adalah tempat belajar buat kamu, itu nggak masalah sama sekali. Jadi hopefully buat yang kerja juga belajar banyak. Batu loncatan ya? Batu loncatan, betul, batu loncatan untuk mereka mungkin berkarya sendiri di luar. Yang pada akhirnya apa sih? Yang pada akhirnya ya mereka tumbuh sendiri gitu loh. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Dan kita juga for now ini dapur sedikit, cuman tim kita udah, maksudnya lumayan banyak solid, juga yang solid, banyak ya, lumayan lah banyak. Dan ini sih lebih ke mereka mindsetnya dapat gitu. Jadi bisa dibilang lulusan MJ itu bagus. Artinya ada juga alumni MJ yang juga berwirausaha. Ada. Aku ada tahu beberapa sih. Oke, Cik Joanna, ada yang perlu disampaikan lagi tentang MJ Beauty dan Kota Blitar? Ya, harapan saya sih semoga Kota Blitar bisa ramai. Nggak cuma sebagai kota pensiun, tapi kota anak muda juga. Karena kalau banyak anak muda kan banyak kreativitas, banyak buka lapangan kerja baru. Gitu aja sih. Semoga Blitar makin maju. Sudah melekat atau berdarah Blitar ini. Terima kasih Cik Joanna. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao.